Sekarang kita bakal bahas tanda-tanda kalau kamu ini mungkin kena FOMO. Tadi kan kita udah bahas nih penyebabnya, dampak positif, dampak negatif. Tapi kok kebanyakan FOMO ini kasih dampak negatif ya? Waduh, bahaya nih kalau sampai aku kena FOMO. Nah, karena itu yuk kita cari tahu tanda-tandanya apa aja sih kalau kamu kena FOMO. Yang pertama, kamu akan ada perasaan cemas dan gak nyaman kalau ketinggalan suatu aktivitas tertentu ataupun suatu informasi tertentu. Informasi contohnya kayak di media sosial, kayak pas kamu nih sama teman kamu, kok tahu ya soal informasi A yang katanya lagi rame, tapi kok bisa-bisanya aku nggak tahu ya. Atau nggak mungkin informasi itu bahkan kurang rame, cuman emang mungkin circle kamu tahu soal hal tersebut. Misalnya kayak ada kasus kemalingan di sekitar kampus kamu, terus teman-teman kampus kamu pada tahu tuh beritanya, tapi kamu sendiri yang kudet. Nah, kamu tuh jadi kayak cemas dan gak nyaman. Aduh, kok gue bisa ya ketinggalan berita ini? Kok bisa sih gue gak tahu ada kemalingan gitu? Emang gue kurang apa sih? Apa gara-gara kemarin gue pulangnya kecepatan kali ya dari kampus? Nah, kalau kamu udah mulai timbul perasaan cemas dan gak nyaman kalau ada informasi atau aktivitas contohnya kayak tadi lah ya, misalnya teman-teman kamu foto bareng, cuman kamu sendiri yang gak diajak foto. Nah, itu kamu bisa cemas tuh, kayak kenapa ya aku gak diajak. Nah, mungkin aja kamu bisa kena FOMO nih. Lalu yang kedua juga kecanduan medsos. Kamu seneng banget scroll medsos, dapat informasi ya, dapat banyak. Mungkin kayak contohnya tadi kamu dapat, oh karir yang sekarang lagi booming ini data analytics nih, atau enggak yang berhubungan sama IT. Tapi kamu nggak ngelakuin apa-apa, kamu nggak pelajarin hal tersebut, cuman tahu informasinya, atau nggak cuman tahu informasi dasarnya. Misalnya kayak IT itu apa aja sih bidangnya, IT itu kenapa sih banyak yang mau segala macam, cuma tahu informasi dasar, tapi kamu sendiri nggak menyentuh informasi tersebut, kamu sendiri nggak mempelajari dan terjun ke informasi tersebut. Ya kalau gitu apa gunanya informasi tersebut buat kamu? Nggak menambah wawasan kamu, menambah wawasan kamu cuma dasarnya doang, tapi nggak menambah wawasan yang bisa jadi skill kamu ke depannya. Dan nggak kamu praktekin juga, cuma buang-buang waktu doang di medsos. Terus juga kamu tahu tren-tren yang ada di media sosial, kan juga nggak mungkin kamu ikutin semuanya. Misalnya hari ini aja ada 8 tren baju yang berbeda dari negara yang berbeda, kan nggak mungkin kamu ikutin ke 8 tren itu di hari itu juga kan. Jadi coba ya dipilah yang menurut kamu penting aja deh. Lalu juga yang ketiga tandanya, kamu mulai iri sama orang lain yang enggak kamu ikutin kegiatannya. Misalnya kayak B tadi nikah, dia undang A, C, D, E, F, tapi kamu nggak diundang. Nah, kamu harus lihat lagi, emang benar B cuma nggak ngundang kamu doang? Siapa tahu nggak ngundang teman-teman kamu yang lain juga. Terus, tapi kamu udah mulai nih, gara-gara kamu FOMO banget orangnya, kamu iri sama orang-orang yang diundang B. Ih, bisa-bisanya dia diundang, kok gitu sih? Padahal dulu gue yang lebih dekat sama si B daripada mereka. Bisa-bisanya nih si B udah menimbulkan iri, menimbulkan kebencian lagi. Nah, jangan sampai ya guys kayak gitu. Atau nggak kamu ngeliat nih teman-teman kamu jalan-jalan ke luar negeri sama keluarganya atau sendirian, terus kamu iri tuh pas lihat di media sosial, ih mereka jalan-jalan ke luar negeri, lah gua masih di sini-sini aja, masih di negara sendiri gitu. Atau nggak mentok-mentok jalan-jalan kemana, ke Puncak atau Bandung kalau buat orang Jakarta yang biasanya ya itu sampai banyak banget plat nomor B bertebaran di Puncak Bandung gitu ya. Mendingan jangan iri. Coba kalau kamu misalnya nggak tahu informasi tersebut, kan kamu jadi nggak iri kan. Ataupun kalaupun tahu, kamu sikapin tuh biasa aja. Kan namanya orang beda-beda ya waktunya. Mungkin ini belum saatnya kamu liburan ke luar negeri, mungkin nanti, entah itu kapan. Lalu selalu nggak puas dengan diri sendiri dan membandingkan diri dengan orang lain. Ayo, siapa nih yang suka begini? Kayak pas kamu ngeliat profile teman kamu, entah itu profile LinkedIn, entah itu profile sosial media lainnya, kayak wah si A kerja di mana nih? Kok udah bisa beli mobil sendiri? Kok
kerjaannya enak banget ya kantornya, perusahaannya itu penuh dengan kekeluargaan, hangat banget kantornya, suka jalan-jalan bareng-bareng rekan kantornya, terus juga habis itu juga kayak enjoy banget lah di kantornya. Terus habis itu juga lah gua di sini gak enak banget, wah salah ini gua nih, kayak hidup gua nggak ada apa-apanya dibanding dia, nggak bisa nih. Nah hati-hati, mungkin aja kamu terkena FOMO. Tapi sebelumnya aku mau disclaimer dulu, kalau tanda-tanda ini nggak berlaku sama semua orang ya. Semua orang itu unik. Bisa aja sih emang kamu cuman sekedar iri doang, sekedar nggak puas diri karena kepercayaan diri kamu yang rendah. Tapi kalau emang kamu udah ngerasain 4 tanda yang tadi aku sebutin tadi secara terus-menerus dan sering, bisa coba deh kamu mulai evaluasi diri kamu dan coba bicarain sama orang terdekat kamu. Siapa nih, kayak ini aku lagi kena FOMO deh kayaknya, kenapa sih aku bisa begini segala macem. Tapi balik lagi, jangan self diagnose. Ada baiknya kamu coba ke profesional dulu buat tahu apakah kamu beneran kena FOMO atau enggak. Oke? Dan tanda-tanda ini balik lagi itu belum pasti, itu hanya tanda-tanda secara generalnya aja. Orang-orang yang kena FOMO bisa jadi kamu nggak terpapar semua tanda ini tapi kamu emang FOMO, atau enggak bisa jadi kamu ada tanda-tanda ini 4-4-nya tapi emang kamu bukan FOMO, emang lagi bad mood aja atau emang mood kamu yang lagi nggak bagus. Jadi jangan gunain tanda-tanda tersebut sebagai diagnosa. Oke? Ada FOMO, ada juga JOMO, kayak yang kita bahas di opening tadi. Nah, tahu gak sih JOMO itu apa? Nah, ternyata JOMO ini adalah kebalikan dari FOMO. JOMO itu ada singkatan dari Joy of Missing Out, yaitu rasa senang atau puas ketika melewatkan suatu acara atau pengalaman yang ramai diperbincangin orang. Misalnya, circle kamu ada 5 orang, 4-4-nya tahu nih tentang suatu informasi tertentu, contohnya kayak tadi kemalingan, tapi kamu sendiri yang nggak tahu. Nah tapi kamu biasa aja, chill aja, kayak oh ya udah, gue emang nggak tahu informasinya. Dengan mendengarkan mereka berbincang, gue jadi bisa tahu nih informasinya dan memberi tanggapan sesuai seporsinya kamu aja gitu. Jadi kamu biasa-biasa aja mah, ketinggalan berita atau nggak ketinggalan aktivitas sosial, masih bisa tetap optimis thinking lah ya bahasanya. Nah, kenapa sih JOMO itu lebih baik daripada FOMO? Kenapa sebaiknya kamu memelihara JOMO atau memiliki sifat-sifat JOMO daripada FOMO? Aku bakal kasih tahu nih alasan-alasannya. Kita masuk ke yang pertama. Yang pertama, dengan adanya kamu memiliki JOMO, itu bisa meningkatkan kesejahteraan mental kamu. Misalnya kayak tadi FOMO, ketika kamu nggak tahu tentang informasi yang dibicarain sama circle kamu atau yang dibicarain sama orang-orang di sekitar kamu ngerasa cemas kan? Kamu ngerasa takut, kamu ngerasa khawatir, kamu ngerasa nggak bisa nih ikut percakapan mereka, kamu merasa akan tertinggal dengan circle kamu. Akhirnya perasaan-perasaan negatif ini jadinya menghantui kamu dan mengambil alih diri kamu. Kamu jadi kayak gak bahagia, gak tenang, segala macam. Sedangkan JOMO ini kebalikannya guys. Dengan adanya kamu mengadopsi sifat Joy of Missing Out ini, kamu jadi bisa, ya udah kalau misalnya gue nggak tahu, emangnya gue harus tahu ya semua tentang informasi yang ada di dunia ini. Emangnya gue harus tahu ya semua informasi segala macam. Toh informasi kan bisa didapat dari ini contohnya. Kayak circle kita ngomongin, ya udah kita dengerin lah hal itu dan cari tahu informasinya. Oke, terus yang kedua, JOMO bisa membuat kamu lebih produktif. Kenapa? Nah, kamu misalnya bingung nih mau ngapain, kok kayaknya waktu luang gue banyak banget ya. Misalnya kamu kerja 9 to 5 atau enggak 8 to 5, terus habis itu suka pulang tenggo, di rumah nggak ada kegiatan apa-apa. Nah kamu scroll medsos atau nggak dapat informasi, kayaknya gue harus ningkatin skill gue deh, misalnya skill bahasa Inggris atau skill bidang apapun yang kamu sukai. Kan jadi
jadinya kamu bisa jadi lebih produktif. Dan dengan skill tersebut, siapa tahu kamu bisa part time, atau enggak buka usaha sendiri, atau enggak buka usaha sampingan di luar pekerjaan utama kamu. Oke, terus yang ketiga, meningkatkan kualitas hubungan kamu dengan orang-orang terdekat. Kalau tadi FOMO mungkin mendekatkan diri kamu dengan orang-orang yang jauh atau enggak orang-orang di sosial media. Nah, sedangkan kalau kamu JOMO, itu bisa mendekatkan diri kamu dengan keluarga kamu, karena kamu juga jadi nggak pegang HP terus-terusan. Terus juga kamu jadi lebih bisa menghabiskan waktu sama entah itu adik kamu, saudara kamu, tetangga-tetangga kamu, segala macam. Karena kalau misalnya kamu mengalami kesulitan, contohnya rumah kamu kebanjiran, terus listrik kamu belum dimatiin, tetangga kamu loh yang bisa nyelamatin kamu, bukan komunitas-komunitas kamu yang bahkan belum tentu kamu temuin itu orangnya. Paling cuma ketemu seumur hidup sekali 2 kali doang, atau enggak circle kamu yang di kampus, yang di kantor, kejauhan rumahnya, kamu nunggu mereka. Jadi lebih ada manfaatnya, guys. Lalu yang terakhir, ini yang paling penting, banyak bersyukur. Dengan mengadopsi joy of missing out, kamu bakal lebih banyak bersyukur sama hidup ini. Daripada kamu ngebandingin diri kamu dengan si A, si B, si C, atau siapapun itu, atau bahkan dengan artis, kamu bisa lebih bersyukur. Oh iya ya udah nggak apa-apa, aku begini, karir aku masih sampai sini. Yang penting aku mau lebih berusaha lagi nih nanti yang ningkatin ke depan. Tentunya selain bersyukur, kamu juga harus berusaha yang ningkatin. Misal kamu ngerasa kok karirnya si A melejit ya, aku juga mau kayak si A gitu, bisa jadi lebih optimis. Dan itu jadi jauh lebih bermanfaat karena itu diterapkan secara langsung. Menerima tren yang ada di sekitar kita emang bagus. Kayak yang tadi aku bilang, selain kita tuh nggak boleh terlalu bodoh amat sama sekitar kita, tapi terlalu banget ngikutin tren, kayak harus banget aku tahu tren, itu juga tidak baik. Ingat, jangan terlalu menerima semua informasi yang ada atau semua aktivitas yang ada, tapi juga harus kamu pilah apakah informasi ini bermanfaat untuk kamu, apakah bisa berguna untuk kamu ke depannya. Nah, lalu aku punya tips nih untuk mengubah FOMO kamu menjadi JOMO. Gimana aja sih? Yuk kita langsung ke pembahasan yang pertama aja. Buat prioritas. Pilahlah yang mana aktivitas yang mau kamu ikutin. Informasi-informasi apa aja yang mau kamu terima. Jangan kamu nggak filter semua itu. Jangan semua aktivitas harus kamu ikutin, semua informasi kamu terima, kamu harus tahu. Jadinya kamu nggak produktif kalau gitu. Terus habis itu yang kedua, batasi penggunaan media sosial. Oke, kamu mungkin berdalih, aku tuh butuh banget media sosial buat ningkatin skill aku. Misalnya aku mau tahu aku tuh lebih condong kemana sih keahliannya, aku tuh lebih condong kemana sih kepribadiannya, segala macem. Oke, cari tahu dan terapkan di dunia nyata. Misalnya kamu yang mau Inggris tapi kamu lagi belum ada finansialnya, ya udah kamu bisa download aplikasi-aplikasi kayak Duolingo atau aplikasi-aplikasi lain yang bisa bantuin Inggris kamu. Atau enggak kamu minta tolong ke siapa, ke saudara kamu atau tetangga kamu, temen kamu yang emang lebih jago bahasa Inggris dan kamu rasa bisa membantu kamu nih. Jadi terapkan hal tersebut. Terus ketiga, jangan membandingkan diri dengan orang lain. Hidup mereka, hidup kamu. Semua orang punya ceritanya sendiri, punya waktu pencapaian sendiri. Jadi janganlah kamu cuma hanya dapat informasi paling cuma berapa persen, cuma secuil doang di media sosial. Jadi jangan 100% percaya apa yang kamu lihat di medsos. Lalu juga melatih mindfulness. Artinya melatih kesadaran diri kamu untuk fokus di dunia yang saat ini kamu tinggali. Jangan terlalu overthinking ke masa depan. Aduh, kalau aku nggak tahu informasi ini kayaknya bisa bahaya nih segala macem. Atau jangan terlalu nostalgia ke masa lalu juga. Coba nikmati momen sekarang, dirasakan, dihidupi 100% momennya sekarang. Kamu anggap aja kalau Tuhan belum memberikan waktu yang pas atau Tuhan belum kasih kamu waktu untuk menikmati hal tersebut sekarang. Tapi kalau kamu berusaha
Kalau kamu emang mau maju, pasti kamu akan menikmatinya suatu saat nanti. Balik lagi ke tadi, setiap orang punya cerita, dan cerita orang itu beda-beda, jangan disamain guys. Coba kamu praktekkan semua ini yang tadi mengubah FOMO ke JOMO, atau enggak ya harus tetap seimbang lah si FOMO sama JOMO ini ya, supaya jangan terlalu timpang juga, jangan JOMO nanti kamunya jadi bodoh amat sama sekitar, FOMO kamu jadi kecanduan medsos mulu, atau enggak jadi kayak panikan mulu kalau nggak tahu informasi. Coba diseimbangkan, praktekkan saran-saran tadi dan coba lihat hasilnya. Kalau udah tahu hasilnya, jangan lupa komentar di kolom komen ya guys. Oke guys, sekarang kita udah masuk ke akhir video nih guys. Thank you ya buat yang udah stay tune sampai sini. FOMO dan JOMO itu emang suatu hal yang gak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, tapi tetap nikmati hidup yang sekarang. Jangan lupa ya guys, hidup kamu itu penting. Kamu itu manusia, aku manusia, dan semua kita manusia. Kita cuma punya waktu 24 jam di dunia ini. Semua orang sama. Jadi kalau kamu mau meraup semua informasi, mengikuti semua aktivitas di dunia ini, itu nggak bisa guys. Jadi harus dipilih-pilih juga. Tapi kalau kamu terlalu bodoh amat, itu juga nggak bisa. Karena kita ini adalah makhluk sosial, kita nggak bisa hidup sendiri. Jadi jangan lupa untuk menyeimbangkan hidup kamu dengan FOMO dan juga JOMO. Jangan terlalu FOMO banget, jangan terlalu JOMO banget. Oke guys, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya, dan juga pembahasan-pembahasan istilah psikologi yang beredar di media sosial tapi kamu nggak tahu artinya apa, cuman ikut-ikutan aja. Aku FOMO nih, tapi kamu nggak tahu FOMO itu artinya apa. Jadi yuk dinantikan terus konten-konten dari kita. See you again, bye bye.